Bismillahirrahmanirrahim. Alam akhirat, di sanalah kita akan kekal selamanya. Juga di sanalah kehidupan kita yang sebenarnya. Apa yang kita kejar selama hidup ini, kelak akan kita tuai hasilnya di akhirat sana. Bila kita mengejar kenikmatan dunia saja tanpa menghiraukan akhirat, pasti kita akan mendapatkan balasannya. Apa yang kita kejar selama hidup ini, satu persatu semua akan meninggalkan kita, hingga tak ada lagi yang tersisa, kecuali amal yang kita kerjakan semasa kita hidup di dunia. Sadarilah wahai kawan, semua ini hanya sementara. Segala bentuk kenikmatan, keindahan, kemewahan, ataupun kesenangan dunia yang kita kejar selama ini akan berakhir dan pergi di saat kita meninggal selamanya. Semuanya yang ada di dunia ini perlahan-lahan pasti kita akan tinggalkan, mau tidak mau atau suka tidak suka. Paras yang cantik maupun rupawan juga akan menampakkan garis-garis kerutan yang menandai usia kita semakin senja. Harta yang selama ini kita kumpulkan tidak dapat memberikan jaminan ketenangan. Jabatan dunia yang sedari dulu kita perebutkan, kelak akan menjadi amal yang memberatkan timbangan keburukan. Maka persiapkanlah semuanya sedari sekarang sebelum terlambat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Majelis Ar-Ratib Banten, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah awalu bila ibtida al-akhir wassalatu wassalamu ala imami ahli syafa'i wal wafa qutbil anbiya wal awliya sayyidina wa maulana rasulillah bil qasim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam khairid dawa likulli sakamin wala rahmatan wa sifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi madamatal arda was sama. Amma ba'du ayyuha asadatina aizatul fudla Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Malam hari ini kita hadir di rumahnya saudara kita Muhammad Jailani, juga kakak-kakaknya, mendoakan khusus untuk ibundanya berataqoh sugro bernama Sodana binti Bapak Salim. Apa yang kita kerjakan pada malam hari ini semoga terangnya dikabarkan daripada kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita mengatakan bahwasannya pada malam hari ini ibundanya Jailani, Ibu Sodana dijumpai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dikabarkan perkumpulan ini bahwa anak-anaknya mengundang kita, menyebut namamu ya Allah, mengundang kita menyebut nama baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi mengetahui fulan bin fulan, fulan binti fulan, bapaknya ini, ibunya ini, anaknya telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerangi terang kubur-kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Kita kirim Fatihah bareng-bareng lagi untuk Ibunda Sodana binti Bapak Salim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan itu pasti dikabarkan kepada orang-orang tua kita juga yang telah wafat. Pasti mereka di alam ruh menyampaikan salamnya satu persatu daripada kita yang hadir pada malam hari ini, dan mengabarkan itu anak saya ngirim hadiah, sholawat, istighfar, semua apa yang kita baca pada malam hari ini. Juga satu tetangganya lagi dari keluarga kita menyebut, saling berantai mengabarkan, sehingga alam ruh dan girang meminta kepada Allah, mereka masih beribadah kepada Allah yang dapat kesolehan, dia terus belajar dengan kesolehannya. Yang belum mampu sampai dengan ilmu thariqah ma'rifat, dia belajar juga dengan ilmu thariqah dan ma'rifatnya di alam kubur. Dan selalu berdoa kepada Allah untuk generasi keturunan-keturunannya, agar mereka atau kita dimintakan kepada Allah keselamatan hingga kita menyusul mereka beliau semua, amin ya rabbal alamin. Seperti kisah daripada Ibunda Siti Fatimah Az-Zahrah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, adalah putri kesayangan baginda Nabi Muhammad SAW. Nenek, uyut, njit, keturunan daripada para ahlul baitin Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang pertama menyusul ke alam kubur dari kematian baginda Nabi Muhammad SAW adalah Ibunda Siti Fatimah Az-Zahrah radhiyallahu ta'ala anha alaihissalam. Gak ada lagi beliau ini lahir ke dunia kecuali dua yang dia cintai di alam dunia. Yang pertama adalah nabinya, sekaligus gurunya, sekaligus ayahandanya, yaitu baginda Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah suaminya dan gurunya juga, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karimallahu wajhah. Kita banyak mendengar kisah Siti Fatimah Az-Zahrah. Kenapa harus kita ulang? Karena Nabi bilang apa? Orang yang menyintai Fatimah, maka dia mendapatkan cintaku. Orang yang benci kepada Siti Fatimah, maka dia orang yang telah membenci aku. Naudzubillah min dzalik. Kita bisa mendapatkan musul lewat jalur Siti Fatimah Az-Zahrah. Nah, ini buat ibu-ibu. Kalau bapak-bapaknya aja suruh mempelajari kisah daripada anak perempuannya baginda Nabi Muhammad SAW, apalagi ibu-ibu, apalagi perempuan. Gak ada lagi kesedihan ketika Nabi wafat. Selama perjalanan kehidupannya singkat, selama 6 bulan waktu yang Allah tentukan kepada Siti Fatimah Az-Zahrah, atau kurang lebih 200 hari setelah wafatnya Nabi Muhammad, gak ada yang buat ceria Siti Fatimah Az-Zahrah kecuali senyum suaminya. Kalau udah ngeliat suaminya baru senyum, tapi di luar itu dirundung dengan duka cinta yang sangat dalam. Setiap hari terlalu tetes demi tetes darah bahkan keluar dari matanya, merindukan ayahandanya, gurunya, nabinya Muhammadur Rasulullah SAW. Luar biasa. Sampai beliau dikhabarkan pada 3 Ramadan di pada maghrib, salah satu pekerjaan yang gak pernah rutinitas ditinggalkan oleh putri sang Nabi Muhammad SAW adalah mengerjakan tilawatul Quran, membaca Al-Quran daripada bainal maghrib wal isya, dari waktu maghrib ke waktu isya. Itu waktunya Siti Fatimah Az-Zahrah kadang-kadang bisa menghatamkan Al-Quranul Karim.
pekerjaan ibunda-ibunda suci yang diwarisi oleh Nabi Muhammad SAW. Pada 3 Rajab setelah berbuka puasa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Siti Fatimah Zahra hatinya bergumam, merindukan Nabi sangat luar biasa, dan punya khabar dari Allah Subhanahu wa taala, melihat daripada isyarah yang dirasakan oleh Siti Fatimah Zahra radhiyallahu taala bahwa itu adalah hari akhir. Satu hari, pada hari itulah hari akhir saya hidup di alam dunia. Hingga pada habis buka puasa, suaminya pergi ke masjid, anak-anaknya Hasan wal Husain pergi ke masjid. Tersisalah di rumah itu Sayyidatina Zainab, anak perempuannya Siti Fatimah Zahra, yaitu kedua Sayyidatina Asma binti Umais daripada istri almarhum Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Pada malam hari itu meminta kepada Asma untuk ngurusin Zainab anaknya, juga nanti urusin Hasan wal Husain. Kalau seandainya waktu ini adalah waktu saya akan mengerjakan apa yang biasa saya kerjakan, yaitu membaca Al-Quran di kamar khususnya. Ya Asma, seandainya kalau saya nggak keluar dan tak terdengar suara saya, maka masuklah kamu ke dalam kamar saya tersebut, kamar khalwatnya Siti Fatimah Zahra. Lalu didengarkanlah ayat demi ayat, surat demi surat terlantun dari lisan putri kesayangan baginda Nabi Muhammad SAW. Gak lama setelah Isya berkumandang, akhirnya Sayyidatina Asma bin Umais gak lagi mendengar suara Siti Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala. Bahkan gak kedengeran geresak-geresek lembaran-lembaran Al-Quran yang dia buka. Akhirnya menangislah Sayyidatina Asma. Waktu akhirnya Siti Fatimah Zahra. Lalu dilihat di kamarnya, luar biasa, jatuhlah Sayyidatina Asma melihat jasad putri kesayangan Nabi Muhammad telah tidak berdetuk lagi jantungnya, nafasnya tidak lagi bernapas, tapi beliau duduk dengan mukenanya. Dia duduk, beliau duduk, Siti Fatimah Zahra duduk, telah menghatamkan itu Al-Quran, dan Al-Quran penuh dengan air matanya Siti Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala. Inilah pekerjaan wanita-wanita suci daripada kita punya agama. Dan saya juga punya ibu yang melakukannya, dan saya juga punya ibu yang punya nenek yang melakukannya. Sampai sekarang kita lihat ibu saya masih melakukannya. Apa itu contoh yang diajari putri sang Nabi Muhammad SAW, yang pada saat ini mungkin sedikit daripada kita, bahkan kita juga laki-laki atau perempuan-perempuan kita yang jarang membuka itu surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah Al-Qur'anul Karim, yang ibu-ibu suci, wanita-wanita suci yang dilahirkan dalam agama ini selalu membacanya, selalu mengistiqomahkannya dari bainal maghrib wal isya. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ibu-ibu kalau tahu, kalau kita laki-laki juga tahu hari ini wafat bagaimana, tapi beliau selalu melatih daripada tiap hari. Bukan latihan megang handphone juga, bukan latihan hal-hal yang mengandung kelalaian. Akhirnya jasad itu dimakamkan malam hari itu juga sebagai kewaswasan dari Siti Fatimah Zahra, meminta apa? Ya Allah, wafatkan saya di malam hari. Lalu Sayyidina Ali bilang, kenapa malam hari ya istriku? Agar gak ada mata lelaki yang melihat lekuk tubuhku di kain kafanku.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ada nggak kayak gitu? Jadi saking khawatirnya putri Nabi Muhammad SAW ini dilihat hatta kafan yang udah mau dimasukkan ke dalam tanah. Malam hari itu juga sebelum melakukan sholat taraweh dikuburkan. Dan benar apa yang beliau minta agar tidak terlihat jasadnya masuk ke dalam lekuk tubuhnya ke dalam tanah. Namun di malam hari dimakamkanlah di Baqi. Mudah-mudahan kita bisa berziarah kepada putri sang Nabi Muhammad SAW. Dan sebab kita menceritakan ini, Nabi senang, Nabi girang, dan kita dapat pintu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW melalui kecintaan putri Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi hawasalna bil Qur'anika karim tunawir basirati wa sam'i wa mudrati wa tulhi munir rusdi wa tarju kuni ilmal yakini tuwafiqni li husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhi taghfiru li dhunubi wa zallati wa tamduruni fi kulli hali walam hadir tunaji biha min hawi yaumil qiyamati wa bil mustafa rasuli tasrul bisahli tuyasir wali amri wa takshif wa bil anbiya'i wa malaikatil kiratu haqiqu bittaqwa wa idraki goyati bil mu'abil awliya itulhi udibim madurri yati wa syirati wa asyirati wa tasrifu anniko lasalim bihaqim wa syarra lidhi syalim minsi wa jinnati bifadlika basirni bihusnil khawatimi wa birrahmatik hilni bidarim iqamati alaihim minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati Allahumma sholli wa sallim. Lalu
itu Sayyidina Hasan wal Husain pulang dari masjid, melihat wajah bibinya Asma bin Umais, lalu adiknya Zainab berlinang air mata daripada kesedihan meninggalnya Siti Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Lalu Sayyidina Hasan wal Husain bertanya, "Kenapa, Bi? Kenapa?" Waktu itu Sayyidina Hasan wal Husain kira-kira antara 7, 8, 9 tahun ditinggal wafat ibundanya. Tapi karena ketajaman ilmu orang yang telah ditarbiyah madrasah pertama oleh kesayangan Nabi Muhammad SAW, orang yang digendongi oleh Nabi Muhammad SAW, orang anak yang dicium oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ngelihat bibinya nangis udah tahu ibu saya udah wafat ya, ibu saya wafat. Ada nggak anak 8-9 tahun kuat lihat ibunya wafat tapi tegar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kita udah kehilangan orang-orang macam gini, udah kehilangan orang-orang yang mampu mabuk dengan Nabi Muhammad SAW. Kekurangan orang-orang yang mabuk dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kekurangan orang-orang yang mabuk membaca kalamullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai kapan? Sampai kapan? Kita udah habis waktu kita terus-terus bersenang-senang, tapi lupa dengan kenikmatan-kenikmatan seperti kenikmatan Ahlul Baitin Nabi Muhammad SAW. Yang namanya sholawat semakin dibaca semakin candu. Yang namanya Al-Quran zikir semakin dibaca semakin dilakukan semakin candu. Semakin tidak ingin jauh dia dengan sholawat dengan Nabi Muhammad, semakin ingin kenal dengan pada duriat keturunan-keturunan kisah-kisah orang-orang suci. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan hati kita terhilang idola-idola yang membawa kefanaan. Mudah-mudahan kita mendapatkan benar-benar kenikmatan kecanduan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digantikan hati kita melihat daripada basirah-basirah para kekasih-kekasih Allah, sehingga kita punya kehidupan dan punya keturunan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuat senang ibu-ibu bapak-bapak kita di alam roh, dan membuat girang ibu-ibu kita, orang-orang tua kita di alam roh, sehingga beliau-beliau membanggakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, terima kasih engkau telah membimbing dengan agama ini, guru-guru yang mengajarkan untuk cinta kepadamu sehingga kami nikmat di alam kubur. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ali kalimatul hakim, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nab'atsu insyaallah ta'ala nahnu minal aminina. Amin 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 birahmatillah wa karamih. Jazallahu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu ya Allah. Ya
Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabba Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Rahim Fatih bil qabul tamam bi kulli sulam maqul sulai syami zahir wa badina fi dini wa dunya wal akhirah babiatan li kulli syar ya Allah babiatan li kulli khair wa wali abadina wali walidina wa syekhina bi ilmina wa ilmi wa afiyah wa laniyatana Allah nawir qulubana wa qalbana ma tuqa wal huda wal afa wal maut ala dinil islam wal maut ala dinil islam wal maut ala dinil islam wal iman wal ihsan bila mihnati malam jihan bihan syekhi wala jannan wa likulli niyya salih wa ila hadratin nabi sayyidina wa maulana muhammadin sayyidina wa maulana muhammadin sayyidina wa maulana muhammadin astaghfirullah 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 taibuna illallah taibuna illallah taibuna illallah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalawat Bahlil Bangkalan Madura. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dhahiran wa batinan wa tahsuna bi'ibadiyya sholih fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi ya Allah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dhahiran wa batinan wa tasuna bi ibadika
salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi ya Allah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tajaluna biha min alil ilmi khairan batina. Ya Allah, bi'ibadika sholih fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terakhir daripada perbuatan Sayyidah Fatimah Zahra adalah nggak pernah lepas dari bersiwak. Ibu-ibu, bersiwak itu bukan hanya untuk laki-laki, tapi siwak itu kesukaannya perempuan suci Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullah. Sampai-sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib satu-satunya yang dicemburui itu siwak, karena siwak ini selalu menempel di bibir. Siwak ini selalu menempel di bibir suci Sayyidatina Fatimah Zahra. Jadi saking seringnya bersiwak, Sayyidina Ali cemburu sama siwak, karena bibirnya Sayyidina Ali juga jarang nempel ke bibir Siti Fatimah Zahra, tapi ini siwak selalu di bibirmu. Kalau seandainya ini orang hidup udah saya sembelih ini sama siwak. Iya, saking bercandaan sama istri, suami istri. Tapi itu menandakan perempuan-perempuan suci keturunan Ahlul Baiti Nabi Muhammad SAW yang memegang teguh ajaran kakeknya, nggak pernah lepas dari bersiwak. Sampai-sampai diselipin di sininya nih kan. Kenapa sih? Giliran bagus nih. Ya begitu aja deh. Kayaknya harus istirahat, udah ngambek ini namanya mik. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perut aja yang Canda, Ustaz, harus serius. Jack, Amar mana Amar? Dia sama traveling. Ah, kita jalan-jalan dulu. Asam.
Wah, ngejual. Insya Allah. Tuh, buat dokumentasi di akhirat. Air panas, air panas, air panas, air panas. Jangan kasih jalan, jangan kasih jalan. Wow, ramai. Insya Allah. Bang Ipong, Bang Ipong, senyum ke? Saya hai. Bentuk. Sudah. Senyum ke? Buat dokumentasi di akhirat. Dan kalau ngomong sih kayak iya.